Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 6, MPM 09105803190002. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang pemerintahan nasional oleh dosen pengampu yaitu Muhammad Rusdi, SAG, MADM, KP. Baiklah, yang akan saya bahas pertama-tama yaitu mengenai kekuasaan presiden dalam pemerintahan, pembentukan kabinet. Kekuasaan presiden dalam pemerintahan, pembentukan kabinet, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata bahasa Latin yaitu exequi, yang berarti to follow out atau carry out, yang dapat diartikan melaksanakan atau melakukan. Setiap negara di dunia selalu memiliki kekuasaan eksekutif yang bersifat nasional. Look and Wade, Dictionary of American Government and Politics. Menurut C.F. Strong, membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian hingga militer. Sedangkan dalam arti sempit, eksekutif berarti pimpinan tertinggi eksekutif. Ada 3 fungsi utama eksekutif. Yang pertama yaitu kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif melakukan implementasi, dan yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Kekuasaan presiden membentuk kabinet pemerintahan di mana presiden hasil pemilu berkarakter serosum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan sebuah kekuasaan sehingga dapat langsung memulai pemerintahan tanpa harus mempertimbangkan kekuatan politik lain. Presiden bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Kekuasaan presiden dalam mengganti dan merombak kabinet. Presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama kabinet, konsil, atau kementerian. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretari. Kekuasaan presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinet, appointment power, secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Appointment power membuat presiden memiliki posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Langkah ini terutama sangat dibutuhkan bagi presiden yang mendapatkan dukungan minoritas di parlemen atau minority president. Cabinet result juga dilakukan presiden untuk memperluas dan memperkuat koalisi. Gallardo mengatakan bahwa cabinet result adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar politik. Kekuasaan Presiden Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri dan kementerian. Kementerian negara atau kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan menteri atau menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
Menteri dan pemerintahan juga termasuk sebagai urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan yang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Menteri dan pemerintahan dalam urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, urusan perencanaan pembangunan nasional aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Adapun kewenangan Presiden. Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yaitu memegang kekuasaan yang tertinggi atas TNI, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, membuat perjanjian internasional lainnya, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, memberi gerasi rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Sedangkan kewenangan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu Dewan Pertimbangan Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengajukan rancangan undang-undang APBN, meresmikan keadaan anggota BPK, menetapkan hakim agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, dan juga mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Pertahanan. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara secara menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesekretariat Negara. Itulah materi pembahasan tentang mata kuliah pemerintahan nasional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.